disebut dalam Quran Yusuf ayyuhas siddiq, Yusuf yang benar. Saudara-saudara, itu baru beberapa tahun setelah Yusuf besar. Yusuf wafat pada umur 110 tahun. Yusuf wafat umurnya 110 tahun. Generasi selanjutnya, beberapa saf ke bawah, mungkin 5 generasi, dari Lewi melahirkan seorang tokoh yang namanya Musa alaihissalam. Lahir sudah di Mesir, ibunya sudah menjadi tenaga kerja Mesir. Mesir ketika itu dipimpin oleh Ramses atau Firaun ketiga, Akhnatun As-Salis. Bersama Akhnatun As-Salis ini ada putra beliau yang seumur atau lebih muda daripada beliau, Nabi Musa. Sudah begitu, Nabi Musa dibesarkan di istana. Istana apapun dan kapanpun itu tempat orang yang paling elit. Maka orang yang tinggal di tempat yang paling elit akan mendapatkan pendidikan yang sangat elit. Pantas kalau Nabi Musa atau Musa alaihissalam mendapat didikan kerajaan, ngerti tulis, ngerti baca pada zamannya, dan menjadi orang yang pintar, menjadi wakil daripada raja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Tatkala pembangunan besar, kemudian terjadi perselisihan antara suku Nabi Musa dengan orang Israel, orang Mesir. Nabi Musa menengahi dengan sikap yang tegas. Nabi Musa itu orangnya, kalau dibayangkan itu mukulnya kiri saja sudah KO orang, apalagi tangan kanan. Jadi tangan kiri saja KO. Jadi orang yang bukan suku Nabi Musa digibeng sampai meninggal. Datang lagi perselisihan, mau gibeng lagi, diingatkan, Musa, kamu akan membunuh lagi. Nah, baru berhenti, ingat. Dilaporkan kepada Firaun, kemudian dikasih tindakan, dan Firaun ketika itu, Musa ketika itu berjalan keluar Mesir. Barulah mendapat istri dari putra, kalau putri daripada Syuaib kalau tidak salah itu. Negara-negara Ayub atau Syuaib mulai berdatangan dari istri, dari putri beliau, yang ketika itu kebiasaan orang di Timur Tengah Presiden mengembala kambing. Prabowo Subianto karena susah mengangkat sumur untuk mencari air, diambilkan oleh Musa alaihissalam. Kemudian laporan kepada orang tuanya, ini ada pemuda yang menolong saya, panggil kemari. Dipanggillah, kemudian dinikahkan. Dengan mas kawinnya mengembala kambing selama 7 tahun dan ditambah semaunya tambahnya. Pendek cerita, 10 tahun membala kambing mas kawinnya. Kalau sekarang kan gampang mas kawin itu, perangkat sholat Al-Quran dan perangkat sholat dibayar tunai, gampang kan? Itu Nabi Musa 7 tahun mengembala kambing plus 3 tahun tambahannya, itu nafilahnya 3 tahun. Di saat itulah Nabi Musa lang-lang buana dan sebagainya, mukasyafah, konon ceritanya berhadapan langsung dengan Tuhan, mendapatkan isyarat, dan disitulah kembali ke Mesir untuk menyampaikan bahwa aku telah bertemu Tuhan, aku mendapatkan perintah seperti ini. Terkenalah dengan perintah 10 Commandment, Asyarat Haddi Burud,
Asyarat itu 10 diberut firman ilahi. Asyarat had diberut dabar. Tiber itu firman. Yang kemudian diterjemahkan di dalam pandangan hari ini Islam, semuanya ada. 10 komando itu, 10 perintah itu. Akhir cerita, Nabi Musa meninggalkan Mesir dengan membawa pasukan orang-orang Ibrani. Ayo, siapa yang mau pulang ke kampung halaman, mari tinggalkan Mesir, tempat perbudakan ini. Itu bersama putra mahkota calon menjadi Fir'aun lanjutan. Terkenal ketika itu Zulkarnain, putra daripada yang disebut di Al-Quran itu Zulkarnain. Melihat kejadian kepada Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Kemudian putranya itu kembali ke Mesir, dan dari Mesir masuk ke itu Mesir Timur itu Aswan. Dari Aswan ya sudah pindah ke Aswan sana. Maka di sana, kalau di Aswan sana ada tempat peninggalan lama. Kalau kita ke Mesir belum ke tempat Aswan peninggalan lama itu, kita tidak sah itu. Sudah. Setelah itu Musa melanjutkan ke Asia Sinai. Musa sampai ke Gunung Sinai yang bercita-cita masuk ke Yerusalem tapi tidak mampu, sampai wafat di Bukit Tursina yang konon makamnya pun susah dicari, tapi penelitian terakhir katanya ada. Kemudian putra Fir'aun itu menyeberang dari Aswan terus ke selat ini, antara pintu masuk ke Arab lewat Laut Merah antara Ethiopia dan Yaman, terus ketemu Kepulauan Maladeva atau Maldives, terus melalui Selat Sunda, terus ketemu Kiribati. Dari Kiribati terus naik ke atas, ketemulah negeri Cina. Terkenalah Ya'juj wa Ma'juj. Artinya Ya'juj si penunggang kuda, Ma'juj emak atau yang ya itu yang penunggang kuda itu. Ma'juj jadi antara Cina dan Mongolia.